Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reva Putri Utami dari kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Maka dari itu, tonton sampai akhir ya. Untuk membuat surat, pertama yang kita lakukan adalah membuat kop surat. Di kop surat terdiri dari nama perusahaan atau instansi, alamat dan info kontak, dan ukuran beserta font. Ukuran itu 14 dan 11, untuk 14 itu di nama, dan untuk 11 itu di alamat dan info kontak. Untuk ukuran fontnya itu Times New Roman. Dan jangan lupa semuanya di bold. Sebelum di bold, untuk email itu berwarna, kalau emailnya berwarna biru itu kita ubah menjadi warna hitam, dan setelah itu baru di bold semuanya. Terus di bold semuanya dan diatur sampai benar-benar teratur, dan jangan lupa menambahkan logo. Untuk logo yang pangkatnya lebih tinggi itu di sebelah kiri, dan logo selanjutnya itu di sebelah kanan. Dan untuk mengambil logo, kita klik insert, terus pilih picture. Terus untuk mengatur logo agar mudah diatur, kita pilih format, terus pilih bacaan tip text, terus dicari di tip text namanya behind, terus diklik untuk agar logonya mudah diatur. Terus dan kita atur logonya sesuai sesuai agar pas. Dan untuk membuat garis itu saya menggunakan klik pagar 3 kali, terus enter. Nah, selanjutnya di sini kita membuat isi. Yang pertama kita membuat nomor, lampiran, terus perihal, dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini saya mengisi nomor surat, itu nomor suratnya kelas angkatan 1 SMK Hidayah itu alamat dan tanggal pengeluaran surat. Terus lampiran perihalnya tentang permohonan izin kegiatan pensi kelas 12. Dan selanjutnya mari kita isi kepada siapa surat itu tertuju, dan buat maksud isi surat tersebut. Dan tonton sampai akhir ya teman-teman, bagaimana saya mengisi surat tersebut. Ini bakal saya cepatkan agar tidak terlalu lama, agar durasinya tidak terlalu lama.
membuat isi surat itu kita terakhir kita tutup, dan jangan lupa hormat itu tanda tangan. Saya buat tanda tangan dari ketua OSIS dan pembina OSIS. Dan jangan lupa rata kiri kanan dan bagian menurut bagian penting seperti pelaksanaan kegiatan dan nama kegiatan itu di bold, dan itu ada nama kepala sekolah di bold. Dan jangan lupa untuk membuat tanggal. Tadi saya lupa membuat tanggal, aturannya di awal itu membuat tanggal, dan ini membuat tanggal, jangan lupa membuat tanggal dan diatur-atur sampai semuanya siap untuk dikirim. Diatur, dipaskan dan marginnya saya menggunakan monitor. Untuk page-nya itu saya menggunakan page normal, dan itu diatur-atur, semuanya diatur sampai teratur, benar-benar teratur, dan sampai benar-benar siap untuk dikirim. Itu diatur. Untuk logonya tadi pas ubah margin itu logonya kemajuan, itu kita kita geserkan sedikit. Terus ini untuk kita cek lagi apakah benar-benar sudah. Itu untuk tulisannya kita serin dan dipasin, pokoknya pasin sampai itu benar-benar siap, benar-benar selesai dan sempurna. Dan itu dicek lagi sampai benar-benar rapi dan tidak ada kata yang salah atau yang typo ditulis. Dicek sampai benar-benar untuk siap dikirim. Ceknya berulang kali sampai benar-benar selesai. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Repa Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini di halaman pertama saya membuat, karena ini ujian praktek Simdik, jadi saya di halaman pertama saya membuat ujian praktek Simdik kelas di sini membuat kelas 12 dan di sini saya membuat nama. Nah, untuk menambah slide baru bisa klik kanan, pilih new slide, atau bisa di insert terus pilih new slide. Nah, pas membagikan cara menambahkan new slide itu bukan nggak ke-record, tapi pas nge-recordnya itu nggak masuk di recordnya. Nggak tahu kenapa, mungkin laptopnya bermasalah. Nah, di sini saya akan membuat PPT tentang menganalisis pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini saya membuat pengertian kesehatan tubuh, manfaat, tujuan, dan manfaat untuk jangka panjang. Untuk PPT-nya itu sesuai dengan judul kalian ya teman-teman, pokoknya sesuaiin aja sama yang ditentuin. Ini saya buat basic aja untuk PPT-nya karena tidak ada ketentuan untuk membuat isi PPT-nya ya teman-teman.
supaya PowerPoint-nya lebih menarik, kita bisa menambah desain. Di sini juga nggak ke-record, nggak tahu kenapa nggak ke-record pas milih desain. Nah, di sini banyak sekali desain yang menarik-menarik ya teman-teman. Kalian pilih aja sesuai dengan yang kalian mau. Terus bisa juga menambah agar lebih menarik, juga menambah transisi. Banyak sekali transisi yang tapi nggak ke-record pas milihnya, nggak tahu kenapa nggak ada di layar. Pokoknya banyak sekali transisi yang bagus-bagus sesuai dengan yang kalian butuh. Terus jangan lupa menambah font. Tadi juga nggak ke-record. Untuk menambah fontnya banyak sekali font-font yang bagus dan menarik. Dan di sini saya menggunakan font yang Times New Roman. Nah, setelah membuat PowerPoint, kita bisa melihat di pojok kanan bawah nggak ke-record, nggak masuk ke record. Tadi nggak tahu kenapa padahal dibuka, tapi ada tanda panah yang menunjukkan untuk membuka hasil kita membuat PowerPoint. Nah, pertama di Excel kita menggunakan rumus sum. Pertama kita sama dengan sum buka kurung blok nilai dari atas ke bawah dan tutup kurung, enter. Rumus sum digunakan untuk menjumlah seluruh nilai. Untuk menghasilkan nilai bulatan, kita ke home, di bawah general ada 03, kita klik yang tanda panah ke samping kanan. Nah, setelah itu rumus yang kedua yaitu rumus average. Rumus average digunakan untuk menjumlahkan nilai rata-rata. Itu sama dengan average buka kurung blok nilai dari atas ke bawah tutup kurung, enter. Dan nilai rata-ratanya 91 dari semua nilai dari atas ke bawah. Nah, rumus yang ketiga yaitu if. Rumus if digunakan untuk menguji logika dari suatu pernyataan yang tertulis di Microsoft Excel. Nah, di sini ada dua tabel hijau yaitu nilai dan predikat. Nilai 90 sampai 100 itu A, 61 sampai 89 itu B, 0 sampai 60 itu C. Nah, untuk rumusnya adalah sama dengan if buka kurung klik nilai yang di atas, terus lebih besar sama dengan 90, titik koma adalah A, titik koma if klik nilai itu lagi dan lebih besar sama dengan 61, titik koma adalah B, dan di bawah itu titik koma adalah C, tutup kurung, enter, dan semuanya di blok untuk menghasilkan predikat. Nah, selanjutnya rumus konta. Rumus konta digunakan untuk melihat semua data siswa baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini rumusnya sama dengan konta buka kurung blok semua di jenis kelamin tanda petik buat keterangan laki-laki tutup kurung, enter, dan jumlahnya 4. Dan sama banyak siswa perempuan juga dijumlahkan sama dengan kuota buka kurung blok semua ya, di jenis kelamin buat keterangan perempuan tanda petik jangan lupa dan enter. Nah, di sini ada rumus countif. Rumus countif itu digunakan untuk menghitung jumlah sel yang pada tabel tersebut tanpa terkecuali. Nah, di sini ada rumusnya yaitu sama dengan countif buka kurung blok semua tabel dari atas ke bawah tanpa terkecuali dan tutup kurung, enter. Rumus countif ini digunakan untuk menghitung berapa tabel yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ada rumus proper. Rumus proper digunakan untuk mengubah
huruf pertama menjadi huruf besar. Di sini saya menggunakan kalimat Indonesia negaraku. Kita mau ubah I dan E-nya menjadi huruf besar. Nah, rumusnya sama dengan proper, buka kurung, klik Indonesia negaraku, dan tutup kurung, enter. Nah, di sini juga nih ada rumus upper. Rumus mengubah semua kalimat menjadi huruf kapital. Nah, rumusnya sama dengan upper, buka kurung, klik. Di sini saya menggunakan kalimat Indonesia. Nah, tutup kurung, enter. Nah, jadi huruf besar semua. Nah, ada juga rumus lower hampir sama dengan rumus upper, tapi bedanya rumus lower digunakan untuk mengubah kalimat menjadi huruf kecil. Nah, rumusnya itu sama dengan lower, buka kurung, saya menggunakan kalimat Indonesia juga, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini ada juga rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering kita jumpai di pekerjaan kantor ataupun tugas mahasiswa. Jika kita ingin menguasai Excel, maka wajib bagi kita untuk menguasai rumus ini, terutama VLOOKUP, HLOOKUP juga ya teman-teman. Nah, untuk perbedaannya, VLOOKUP itu mengambil data secara vertikal, nah sedangkan HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Bisa dilihat dari tabel-tabel yang saya tunjukin itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk header VLOOKUP ini, headernya ada di atas, terus kemudian datanya itu turun ke bawah. Sedangkan HLOOKUP headernya ada di sebelah kiri. Nah, untuk yang tadi headernya ada di atas, sedangkan yang ini ada di bawah, dan datanya memanjang horizontal seperti ini. Nah, maka dari itu dinamakan VLOOKUP dan HLOOKUP, yang artinya V itu vertikal dan H itu horizontal. Nah, sekarang kita bikin rumus. Kita mulai dari VLOOKUP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kata kunci, klik yang kode paling atas, terus titik koma, kemudian kita blok tabel bantu, dan jangan lupa dikunci supaya apabila copy ke bawah rumusnya tidak berubah. Caranya kita menekan tombol F4, kemudian di bagian kedua terakhir juga kita tekan tombol F4, maka ada tanda S seperti dolar atau seperti string 2 ya. Kemudian titik koma kita sebut dia ada pada kolom berapa. Dan untuk nama barang itu kolom 2, kolom pertama itu kode. Terus titik koma, tutup dengan false, terus tutup kurung, terus enter. Nah, setelah itu copy rumus, sama saja hanya beda di harga itu terletak di kolom ketiga. Titik koma, jangan lupa tutup kurung dan false. Dan selanjutnya yang satuan juga sama rumusnya, cuma bedanya satuan di kolom keempat, jangan lupa selalu tutup dengan false dan tutup kurung. Lalu kita copy agar tidak perlu membuat secara otomatis dengan satu-satu. Langsung ada. Nah, rumus HLOOKUP sama seperti VLOOKUP, yaitu sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kata kunci, klik kode yang paling atas, terus titik koma, kemudian kita blok semua tabel. Untuk tabelnya tidak usah kode, kita langsung ke datanya saja. Dan jangan lupa seperti tadi dikunci agar supaya bila di copy ke bawah rumusnya tidak berubah. Caranya sama seperti tadi, kita menekan tombol F4 untuk bagian 2 pertama dan bagian 2 terakhir. Sama seperti tadi, kita sebut dia di kolom berapa, dan untuk nama barang itu di kolom 2, terus titik koma, tutup dengan false, tutup kurung, enter. Nah, setelah itu copy rumus sama saja, hanya beda di harga itu terletak di kolom 3, titik koma, jangan
lupa tutup dengan kurung dan false. Dan selanjutnya yang satuan juga sama rumusnya, cuma beda di satuan di kolom 4. Jangan lupa selalu tutup dengan false. Copy dan ke bawah.